Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran Ilahi Rabbi yang mana telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul pada ruangan yang berbahagia ini. Baiklah, yang saya hormati Bapak Muhammad Darila sebagai dosen pengampu mata kuliah ini. Langsung saja, kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Implementasi CSR di PT Bank Aceh Syariah di cabang Lampung. Baik, next. Yang pertama yaitu ada identitas perusahaan. Jadi PT Bank Syariah Aceh adalah lembaga perbankan yang beroperasi di Aceh. Jadi PT ini menawarkan layanan keuangan yang berbasis syariah ataupun berprinsip syariah. Adapun bank ini berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan visi untuk menjadikan PT Bank Syariah tersebut yang terkemuka. Di mana PT Bank Syariah Aceh tersebut memiliki misi untuk menyediakan produk yang sesuai syariah dan berkontribusi pada pembangunan sosial dan lingkungan. Baiklah, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Auli Amin. Kepada Auli Amin kami persilakan. Baik, selanjutnya ada latar belakang penerapan CSR. Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan adalah aspek dalam strategi bisnis, terutama bagi perusahaan yang beroperasi di sektor keuangan. Selanjutnya ada tuntutan stakeholder. Dalam era globalisasi dan peningkatan kesadaran masyarakat, stakeholder seperti nasabah, pegawai, pemerintah, dan masyarakat sekitar semakin menuntut perusahaan untuk berperan aktif dalam menyelesaikan masalah sosial di lingkungan. Selanjutnya ada prinsip syariah. Sebagai bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah, Bank Aceh Syariah memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa semua aktivitas bisnisnya mendukung kepada tujuan sosial. Selanjutnya ada pembangunan berkelanjutan. CSR di PT Bank Aceh Syariah berkomitmen untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Ini mencakup upaya untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat. Selanjutnya ada reputasi dan kepercayaan. Implementasi CSR yang efektif dapat meningkatkan reputasi perusahaan di mata masyarakat. Baiklah, terima kasih kepada Auli Amin. Selanjutnya ada slide yaitu program CSR yang dijalankan oleh Bank Aceh Syariah sebagai cabang Lampung yang akan dijelaskan oleh Aisyah. Kepada Aisyah kami persilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya itu ada program CSR yang dijalankan oleh Bank Aceh Syariah cabang Lampung. Berdasarkan hasil wawancara kami, yaitu di bidang pemberdayaan ekonomi, Bank Aceh ini aktif dalam pemberdayaan ekonomi yang dimana ini merupakan salah satu fokus utama mereka. Adapun program yang dijalankan adalah dukungan untuk UMKM, di mana program ini mencakup seperti pelatihan tentang perencanaan bisnis, pemasaran dan pemberian alat untuk masyarakat yang menjalankan usaha agar usahanya itu berjalan dengan lancar dan dapat meningkatkan pendapatan perekonomian mereka. Adapun yang kedua yaitu bantuan pemalayan ekonomi. Nah, selain itu Bank Aceh juga memberikan bantuan renovasi untuk rumah yang tidak layak huni, di mana bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan memberikan rumah ini agar masyarakat bisa hidup lebih layak. Yang kedua itu di bidang lingkungan. Nah, Bank Aceh juga berkomitmen untuk melestarikan lingkungan hidup melalui berbagai inisiatif yang mendukung berkelanjutan. Yang pertama itu di bidang pertanian. Nah, sebagai Bank Aceh ini, program ini mencakup penyuluhan untuk pertanian dan pemberian alat bantu untuk petani, yang dimana bertujuan untuk dapat meningkatkan produktivitas hasil pertanian dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun yang kedua itu di bidang kampanye lingkungan, yaitu kegiatan itu mencakup penghijauan dan pengurangan sampah plastik, di mana dengan adanya program ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan. Selanjutnya ada tujuan program, di mana dengan adanya program
selanjutnya ada dampak program. Dampak dari program CSR diterapkan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan pelaku UKM dan menciptakan lapangan kerja baru serta memperkuat ekonomi lokal. Kemudian program lingkungan diharapkan meningkatkan kesadaran masyarakat dan pentingnya menjaga lingkungan dan menatap kepentingan yang ramah lingkungan. Baiklah, slide selanjutnya ada evaluasi dan rekomendasi yang akan dijelaskan oleh Asrima Widya. Pada Asrima Widya, kami Baiklah, materi selanjutnya ada evaluasi dan rekomendasi. Evaluasi program CSR merupakan langkah krusial untuk menilai dari dan dampak kegiatan yang telah dilaksanakan. Proses evaluasi ini mencakup beberapa aspek penting, yaitu yang pertama ada pencapaian tujuan program, di mana setiap program yang dijalankan harus memiliki tujuan yang jelas. Yang kedua ada partisipasi masyarakat, di mana tingkat partisipasi masyarakat dalam program-program CSR juga perlu dievaluasi. Kemudian yang ketiga ada dampak jangka panjang, yang dimana mengidentifikasi dampak jangka panjang dari program sangat penting. Kemudian yang terakhir ada analisis SWOT, melakukan analisis SWOT atau yang disebut dengan Strength, Weaknesses, Opportunities terhadap program CSR, memungkinkan identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan program. Kemudian ada rekomendasi. Berdasarkan hasil evaluasi, beberapa rekomendasi strategis yang dapat diberikan untuk meningkatkan efektivitas program CSR adalah yang pertama yaitu meningkatkan keterlibatan masyarakat, di mana disarankan untuk melibatkan masyarakat dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan program. Yang kedua ada diversifikasi program, di mana mengembangkan variasi program yang lebih beragam seperti program kewirausahaan, pelatihan digital, atau program kesehatan mental. Yang ketiga ada peningkatan sistem monitoring dan evaluasi, di mana memperkuat sistem monitoring dan evaluasi dengan menggunakan indikator yang jelas dan metode pengakuan yang tepat. Yang terakhir ada pelatihan berkelanjutan, di mana menyediakan program pelatihan berkelanjutan bagi peserta yang telah mengikuti pelatihan awal. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, ada slide yaitu saran dan inovasi, di mana untuk meningkatkan efektivitas program CSR, PT Bank Syariah tersebut disarankan untuk membangun kemitraan dengan pemerintah maupun non pemerintah, dan juga di mana PT Bank Syariah tersebut disarankan untuk melibatkan mahasiswa berperan di dalam program CSR-nya. Jadi inovasinya yaitu dapat memanfaatkan teknologi dalam pelaksanaan program, contohnya seperti platform online, di mana untuk pelatihan, di mana platform online ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas bagi masyarakat, terutama di daerah terpencil. Dengan pendekatan ini, bank dapat menjangkau lebih banyak peserta dan menawarkan solusi yang lebih inovatif lagi ke depannya. Yang terakhir adalah kesimpulan, di mana dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa PT Bank Syariah memiliki komitmen kuat terhadap CSR dengan berbagai inisiatif yang berkontribusi pada pemberdayaan masyarakat dan lingkungan. Implementasi CSR tidak hanya memenuhi tanggung jawab sosial, tetapi juga berperan aktif dalam pembangunan komunitas yang lebih sejahtera dan berkelanjutan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bagi kawan-kawan yang ingin bertanya, kami membuka sesi pertanyaan cuma 3. Untuk kawan-kawan yang ingin bertanya, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dayu. Saya ingin bertanya, bagaimana cara mengukur keberhasilan program CSR dan bagaimana Bank Aceh Syariah menyalurkan dana CSR tersebut kepada masyarakat agar tepat sasaran?
evaluasi. Perkenalkan, nama saya Setiafina. Saya ingin bertanya kepada kelompok 3. Nah, pertanyaan saya pada tahap tadi evaluasi dan rekomendasi itu kalian mengatakan bahwasanya perusahaan tersebut harus menjalankan program dengan tujuan yang jelas. Dalam arti kata berarti kalian bukan mengatakan bahwasanya perusahaan itu telah menjalankan program tapi tujuannya tidak jelas. Paham kan? Nah, jadi tujuan yang tidak jelas ini tujuan yang seperti apa? Sekian. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Siti Afina, yaitu pertanyaannya di slide rekomendasi, yaitu tujuan yang bagaimana yang dimaksud yang tidak jelas. Jadi sebelumnya PT Bank Syariah ini tidak hanya menjalankan CSR sendiri, tetapi PT Bank Syariah ini berkolaborasi dengan Pemda. Jadi Pemda yang menjalankan seluruh kegiatan. Jadi PT Bank Syariah ini cuma menyalurkan dana saja. Cuma sebagian dana yang disalurkan, jadi yang menjalankan program-programnya ialah Pemda. Jadi kami menawarkan maksud tujuan yang nggak jelas itu bukan tujuan yang nggak jelas. Jadi PT Bank Syariah ini kan tidak semua bidang yang diterapkan CSR. Ada beberapa bidang seperti pemberdayaan ekonomi dan lingkungan. Cuma 2 bidang itu. Yang bidang yang nggak ada diterapkan di PT Bank Syariah yaitu kayak pendidikan. Contohnya seperti beasiswa. PT Bank Syariah belum membuka beasiswa untuk mahasiswa ataupun anak-anak sekolah. Jadi rekomendasi yang kami salurkan tersebut supaya PT Bank Syariah tersebut membuka semua bidang, baik itu pendidikan, kesehatan maupun ekonomi. Bagaimana? Baik, menjawab pertanyaan dari Mirdayu, yaitu bagaimana cara mengukur keberhasilan program CSR dan bagaimana Bank IT Syariah menyalurkan dana CSR tersebut kepada masyarakat agar tepat sasaran. Nah, cara mengukur program CSR tersebut ialah itu melihat indikator sosial dan ekonomi, itu melihat dampak langsung pada masyarakat, seperti misalnya diberikan bantuan alat untuk usaha, apakah sudah berdampak langsung kepada masyarakat dengan melihat pendapatan perekonomian mereka. Justru yang kedua, feedback dan keterlibatan masyarakat itu menimbulkan umpan balik dari penerima untuk menilai apakah program tersebut memenuhi kebutuhan mereka. Yang kedua itu yaitu melihat pencapaian tujuan. Apakah dengan adanya alat atau bantuan yang diberikan oleh Bank Aceh tersebut sudah dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Yang ketiga itu dengan melakukan evaluasi kinerja, yaitu melakukan evaluasi ke masyarakat yang menerima program tersebut, apakah sudah efektif dalam menerima program tersebut. Selanjutnya akan dijawab oleh Nurul Aulia. Baik, selanjutnya cara Bank Syariah menyalurkan dana CSR agar tepat sasaran. Yang pertama, menentukan program yang relevan. Bank Syariah akan memilih program CSR yang sesuai dengan prinsip syariah dan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, kolaborasi dengan mitra lokal. Bank Syariah sering bekerja sama dengan lembaga lokal atau organisasi masyarakat yang sudah memiliki jaringan dan memahami kebutuhan masyarakat setempat. Yang ketiga, transparansi dan akuntabilitas. Bank Syariah memastikan transparansi dalam penggunaan dana dengan membuat laporan dan memantau pelaksanaan program agar dana digunakan sesuai tujuan. Yang terakhir, pendampingan dan monitoring. Program CSR tidak hanya diberikan dalam bentuk bantuan langsung, tetapi juga disertai dengan pendampingan untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas penerimaan bantuan oleh masyarakat. Bagaimana itu? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Fitriani, di mana pertanyaannya yaitu berdasarkan pengamatan kalian di lapangan, apakah bisa masyarakat atau pemangku kepentingan di tingkat Kabupaten Aceh Barat memberikan masukan atau program CSR
agama, akademisi, serta pemerintah daerah untuk memetakan kebutuhan prioritas masyarakat, mendapatkan ide-ide inovatif untuk program CSR, memastikan program dirancang dengan mempertimbangkan nilai budaya dan agama setempat. Yang ketiga ada kolaborasi dengan pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui dinas terkait seperti dinas sosial, dinas koperasi, dan dinas pendidikan dapat memberikan data dan masukan strategis. Kemudian ada yang keempat, survei atau penjaring aspirasi, di mana Bank Aceh Syariah dapat melakukan survei atau wawancara langsung dengan masyarakat di Aceh Barat untuk memahami kebutuhan mereka. Selanjutnya ada pelibatan dalam pelaksanaan CSR. Masyarakat dapat dilibatkan secara mitra pelaksanaan program CSR seperti dalam pembangunan infrastruktur, pengelolaan dana bergulir, atau pelatihan keterampilan. Yang keenam ada monitoring atau evaluasi partisipasi. Setelah program CSR dilaksanakan, masyarakat dan pemangku kepentingan dapat dilibatkan dalam proses monitoring dan evaluasi. Mereka dapat memberikan umpan balik terkait pelaksanaan dan dampak program, sehingga menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan di masa depan. Dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan, PT Bank Aceh Syariah dapat memastikan program CSR merupakan memberikan dampak maksimal dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Gimana Fitri, dapat diterima? Terima kasih. Terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.